Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 RB pendaftaran tanah dengan membawa tema Land Tenure. Di sini kami beranggotakan saya sebagai ketua kelompok, saya Gasra Tesananda Arifin NIM 118230042, dan yang kedua Median Dharma Yuda 11823003028, yang ketiga Angga Saputra dengan 118230014, yang keempat Rahmat Dewi Zulkarnain dengan 118230053, yang terakhir Augeza Noval Gifari dengan NIM 118230095. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tenur di Indonesia. Awal mula sejarah tenur di Indonesia itu dibawa oleh masa kolonial Belanda waktu zaman penjajahan, yang mana sampai saat ini tenur masih dipakai di Indonesia dan masih berlanjut hingga sekarang. Pada awalnya dipercaya bahwa konsep kebijakan kepemilikan dari masa Belanda pada masa kolonial Belanda ini sangatlah bagus dan terbukti bagus, dan Indonesia masih digunakan sampai sekarang dengan ada perubahan-perubahan. Namun sayangnya pada masa kemerdekaan perubahan-perubahan itu belum terwujud secara sempurna. Hal ini terbukti dengan adanya sejarah. Maka perubahan-perubahan kebijakan di mana di masa Hindia Belanda hingga masa kemerdekaan dan berlanjut ke era reformasi berkontribusi besar terhadap konflik tenur tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem land tenurial masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat adat di Indonesia ini kan sangat banyak sekali dan memiliki konflik atau mekanisme dan sistem yang berbeda-beda tentunya, yang mengembangkan mekanisme kelembagaan adat yang bersifat feodal serta didominasi laki-laki dan budaya yang mengedepankan laki-laki, ada perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Masing-masing kelompok memiliki dinamika tersendiri dengan endapan sejarah yang berbeda satu sama lain, di mana masing-masing wilayah hidupnya masyarakat adat memiliki sistem tata guna dan penguasaan tanah yang bersifat dinamis serta dipengaruhi oleh perkembangan rona alam, ekosistem, dan berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Oke, baik, jadi sini saya akan menjelaskan pengertian dari land tenure. Jadi menurut Bruce 1998, kata tenure itu sendiri berasal dari zaman feudal Inggris setelah menduduki Inggris pada tahun 1066. Bangsa Normandia menghapuskan hak-hak masyarakat atas tanahnya dan mengganti hak tersebut hanya sebagai pemberian atau bantuan gitu kepada masyarakat dari pemerintah. Jadi sistem land tenure itu sendiri pada zaman itu adalah keseluruhan sistem dari pemangkuan yang diakui oleh pemerintah secara nasional maupun oleh sistem lokal. Sebuah sistem land tenure dapat dimengerti kecuali dikaitkan dengan sistem ekonomi gitu, politik dan sosial yang mempengaruhinya. Nah, secara harfiah sendiri mungkin kata tenure berasal dari kata dalam bahasa Latin tenere, yang mencakup itu atau artinya itu memelihara, memegang, atau memiliki. Land tenure itu berarti sesuatu yang dipegang, dalam hal ini pengakuan lahan gitu. Oke, jadi di land tenure juga ada holding or possessing. Istilah ini sama dengan pemangkuan atau penguasaan. Jadi yang saya dapat tarik di sini adalah land tenure itu merupakan istilah legal untuk hak pemangkuan tanah dan bukan hanya sekedar fakta pengakuan lahan. Seseorang mungkin mengaku lahan tetapi ia tidak perlu mempunyai hak menguasai. Perkenalkan diri, nama saya Median Dharma Yuda, NIM 118230028. Di sini saya akan mempresentasikan apa saja undang-undang yang mengatur sistem tenurial di Indonesia.
Nama yang pertama itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan adat dianggap masih sebagai bagian dari hutan negara yang berada di wilayah masyarakat adat. Nah, dalam undang-undang ini meski terdapat pengakuan terhadap masyarakat adat, namun dalam praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan tetap dilakukan di atas hutan negara. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 14-nya diatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan dibagi menjadi dua pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dengan pengecualian pengelolaan tanah hutan raya dalam kabupaten atau kota menjadi kewenangan dari daerah, kabupaten, dan kota. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu poin pentingnya yaitu Undang-Undang Dasar ini adalah adanya regulasi memberikan kepastian hukum bagi keberadaan masyarakat adat melalui pembentukan desa adat. Di sini saya akan memberitahu mengenai kendala sistem tenor yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, berbagai macam konflik antar berbagai pihak. Yang kedua, ketidaksinambungan antara pemerintah dan hukum. Yang ketiga, kurang pedulinya masyarakat awam terhadap sistem tersebut. Yang keempat, kurangnya jaminan keamanan dari sistem tenor ini. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir konflik-konflik logik. Salah satunya adalah memberikan pemaparan dan sosialisasi yang jelas terkait sistem tenurial yang sejelas-jelasnya dan memiliki dasar hukum agar diterima oleh masyarakat. Dan juga memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait hal ini agar tidak terjadi lagi hal-hal yang memicu konflik lainnya. Selanjutnya yaitu hak-hak land tenure itu dibagi menjadi dua, yaitu hak de jure dan hak de facto. Penjelasannya akan dijelaskan oleh Augie Noval Gifari. Ini saya akan menjelaskan mengenai hak-hak dari land tenure. Yang pertama ada hak de jure, yaitu yang merupakan hak yang berkenaan dengan seperangkat aturan yang telah dibuat dan dilindungi oleh negara. Misalnya seperti bukti kepemilikan yang terdaftar, kontrak konsensi, peraturan perundang-undangan tentang kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Dewi Zulkarnain, NIM 118230053. Saya akan menjelaskan tentang sistem wilayat, yaitu tanah wilayat adalah sistem penguasaan atas sumber daya agraria dalam konteks masyarakat adat yang mana harus memenuhi 3 komponen utama, yaitu adalah masyarakat sebagai subjeknya, tanah sebagai objeknya, dan yang ketiga adalah hak wilayat dalam bentuk otoritas-otoritas yang membatasi dan atau memfasilitasi pemanfaatan objek, yaitu tanahnya sendiri. UU Nomor 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria mengakui adanya hak wilayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Nah, berdasarkan pasal 3 UU PA, hak wilayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Saya akan menjelaskan tentang status dan perpindahan tanah wilayat. Nah, status tanah wilayat sendiri di Indonesia itu secara garis besar pemerintah diakuin karena dia emang benar adanya suku adat, ketua adat, dan tanah adat itu emang ada. Tapi kalau secara hukum dia itu tidak kuat karena tanah wilayat itu atau tanah adat itu tidak memiliki bukti fisik atau sertifikat. Jika dibawa ke jalur hukum, tanah wilayat ini bakal kalah karena dia tidak memiliki sertifikat. Kenapa tidak memiliki sertifikat? Karena tanah itu kan punya kelompok dan tidak mungkin dijadikan sertifikat atas nama satu orang, takutnya ada penyalahgunaan. Nah, perpindahan tanah wilayat dari tanah wilayat menjadi tanah hak milik itu
Tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya masih ada. Misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat yang bersangkutan. Maka status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi tanah negara atau tanah ulayat itu sudah tidak ada memiliki atau adatnya sudah tidak ada, suku-suku adatnya sudah tidak ada. Oke, selanjutnya adalah pengertian sistem bundle of right. Jadi tenure system is a bundle of right ini merupakan sistem tenurial yang dilihat sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak yang mana di dalamnya juga terkandung kewajiban obligation, yang mana hal ini didasarkan pada kenyataan di lapangan seringkali ditemukan bahwa hak-hak atas tanah dan sumber-sumber alam ini bersifat multidimensi dan berlapis-lapis, sehingga perlu adanya sistem bundle of right ini.